Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya, dan berselawat kita buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini. Tanpa terasa sudah masuk di 18 Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan kekuatan sampai di akhir bulan Ramadan, karena puncak daripada bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah 10 malam yang terakhir. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, ya. Walaupun mungkin di tempat kita juga banyak kemajuan juga, gitu. Dari hari pertama sampai sekarang, tapi mungkin banyak kemajuan, tapi mungkin stafnya yang lebih maju, gitu ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah terus berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, sehingga kita dapat melaksanakan sampai akhir bulan Ramadan yang penuh berkah. Salam tak lupa kita sampaikan buat uswah kita, suri tauladan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam kita, pengurus DKM Masjid As-Saadiyah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum kita di waktu yang singkat ini adalah keutamaan atau fadilah daripada sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terus menyeru kita untuk terus memiliki kekuatan dalam diri kita, baik itu yang berhubungan dengan perkara iman, amal soleh, termasuk juga yang berhubungan dengan bab sedekah ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah memberikan semangat kepada kita, ya. Allah tidak akan merubah nasib daripada suatu kaum itu sampai mereka kemudian merubah yang ada pada diri mereka, termasuk dalam perkara iman, amal soleh, dan termasuk juga yang berhubungan dengan bab sedekah ini. Perlu ada keyakinan, pemahaman kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini kita akan sedikit mendengarkan sebuah kisah hikmah saja. Karena kalau yang berhubungan dengan materi Ramadan itu rasanya sudah cukup lengkap, padat. Dan ini berawal dari kisah dari seorang hamba yang sudah berumur lebih kurang 70 tahun beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah kisah nyata. Seorang tua ini yang berumur lebih kurang 70 tahun ini hari-hari doa kepada Allah, gitu ya, meminta kepada Allah, kemudian sholat taubat dan laksanakan semua amal ibadah. Tapi singkat ceritanya, sudah 15 tahun menunggu, tapi belum Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang perlu kita ketahui, memang antrian haji ini memang cukup panjang. Di Batam saja, kalau kita misalnya ada rezeki dan kemudian mendaftar besok misalnya, itu daftar tunggunya itu lebih kurang sekitar 25 tahun. Kalau di Sulawesi Selatan sana itu lebih panjang lagi, lebih kurang 41 tahun. Kalau di Riau kita baca itu sudah hampir 30 tahun. Bahkan kalau di negara tetangga kita, seperti misalnya di Malaysia, itu antriannya lebih kurang 120 tahun. Udah meninggal kita, ya.
Maka dia doa hari-hari 15 tahun tak dipanggil-panggil. Dia doa kepada Allah, dia lakukan amal soleh, kemudian dia sholat, taubat dan segala macam gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, sampailah pada suatu ketika kemudian dia mendengarkan tazkirah, ceramah ya, ceramah pada maghrib biasanya malam Jumat atau malam Ahad yang dilakukan oleh panitia DKM. Nah, singkat ceritanya, pada saat itu ceramahnya berisi tentang fadilah-fadilah yang terkait dengan sedekah. Bapak Ibu, coba kita perhatikan apa yang jadi mafhumnya saja, artinya. Di antaranya, Ustaz itu kemudian menyampaikan beberapa hadis Nabi yang menyatakan antara lain, bersegeralah bersedekah karena sedekah, saya ulang sekali lagi, bersegeralah bersedekah karena bencana dan musibah tidak dapat melampaui sedekah. Sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 macam bala, yang paling kecil itu adalah penyakit sompak dan penyakit kusta. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Obatilah penyakit di antara kamu dengan bersedekah. Bersedekahlah karena dengan sedekah dapat melimpahkan keberkahan dan melapangkan rezeki. Nah, ini kita harus belajar yakin dengan seyakin-yakinnya ini, karena ini hadis Nabi. Jadi kalau dulu kita pernah selalu mengajarkan anak kita bahwa hemat itu pangkal kaya. Kalau menabung itu pangkal kaya, itu harus dirubah paradigmanya sudah. Bersedekah itu adalah pangkal kaya karena itu janji Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian pada beberapa tahun yang lalu, nenek atau kakek yang 70 tahun ini kemudian berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Biasanya kalau seandainya kita yang sudah pernah umroh ataupun haji, itu memang biasanya kita kalau berangkat memang jauh lebih awal. Ya, biasanya kalau misalnya asar begitu, kalau sini misalnya 3:30, biasanya kita berangkat jam 2 sudah harus berangkat. Kalau tidak, kita tidak dapat mungkin mungkin kalau kita mau di pelataran Ka'bah ataupun di lantai 1, kalau mungkin kita telat itu biasanya diarahkan lantai 2, 3 bahkan keluar, kita dapat masuk ke dalam. Apalagi sekarang ini, kemarin terakhir Desember saya berangkat kemarin itu manusia itu memang seperti lautan gitu. Biasanya di putaran yang paling akhir bukan di depan ya. Biasanya itu agak lancar gitu. Ini di bagian akhir pun kita harus berhenti dulu sejenak gitu, saking padatnya manusia itu. Jadi pada waktu itu dari jam 2:30 kakek yang tadi kita ceritakan yang menunggu 15 tahun tadi itu, dia begitu sholat 2 rakaat, kemudian dia doa dan nangis pada Allah. Kemudian naik lagi, sholat dia 2 rakaat, kemudian dia doa dan nangis lagi pada Allah. Memang di sana itu biasanya kita tidak henti-hentinya. Kalau cerita air mata biasanya pokoknya mudah lah air mata kita menangis gitu ya. Begitu dahsyatnya memang 2 tempat suci ini. Sampai kemudian waktu asar berhenti sejenak, kemudian sholat mayat biasa gitu ya. Maghrib begitu juga, kemudian isya begitu juga. Setiap selesai sholat wajib, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia nangis kepada Allah. Maka teman kita yang sebelah ini penasaran gitu, kakek ini punya amalan apa? Ini tidak biasanya begini nih. Biasanya kita kalau seandainya rutinitas kita kalau setelah sholat sunat biasanya karena fadilah memang tinggi, 100.000 sama dengan sholat di tempat yang biasa, kemudian 1000 kali di Madinah di tempat yang sholat di luar seperti biasa. Makanya memang orang mengajar fadilah itu gitu. Tapi biasanya tidak sholat terus begitu. Biasanya kadang digunakan juga untuk kemudian membaca Al-Quran dan kemudian juga zikir dan seterusnya. Maka setelah badai Isya, kakek ini kemudian ditahan oleh teman kita ini. Oke, katanya karena mungkin sudah merapat anak menantunya, kakek sebentar dulu. Kakek tak sadar tadi kalau saya ada di sebelah kakek tadi. Maka beliau menyampaikan, ya Allah, mohon maaf gitu. Kakek tak sadar kalau anak ada di sebelah tadi.
Berikanlah dia mungkin ada fadilah atau petuah, mungkin apa mungkin yang menjadi amalan atau asbab kemudian tadi kami sholat 2 rakaat, kemudian doa kepada Allah, kemudian menangis kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya dia cerita bahwa setelah mendengar tasbirah tadi itu, ceramah tadi itu, dia menabung selama 15 tahun kemudian belum dipanggil Allah untuk berhaji, maka kemudian seluruh tabungannya yang 15 tahun itu kemudian disedekahkannya, diinfakkannya. Ada yang bangun masjid diserahkan kepada pembangunan masjid, ada yang membangun panti asuhan diserahkan ke panti asuhan, diberikannya kepada yatim piatu, fakir miskin, kepada janda-janda yang membutuhkan gitu. Sehingga singkat ceritanya, uang yang dikumpul selama 15 tahun ini kemudian habis. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, betapa kekuatan dahsyatnya sedekah sebagaimana yang kita sampaikan di hadis tadi. Singkat ceritanya, di tahun itu kemudian ada agent yang menelepon. Kalau kita itu travel ya, travel resmi yang telepon. Bapak, dia bilang, tahun ini Bapak berangkat haji. Berangkat haji, saya sendiri Pak, enggak dengan istri. Rupa-rupanya daftar namanya sudah ada Pak. Sekalian dengan anak Bapak yang 4 itu, tambah lagi 4 menantu Bapak. Berarti berapa total itu Pak? 10 orang yang berangkat. Kalau hari ini kita berangkat haji, ada 2 lagi di samping haji yang reguler yang nanti kita mengantri 25 tahun di Batam tadi, yang 40 tahun di Makassar tadi. Kalau yang langsung itu ada 2 lagi, haji plus itu antri lebih kurang 5 tahun. Itu ongkosnya sekitar 290 juta, antri 5 tahun. Kemudian kalau mau langsung berangkat tahun ini, besok ini kalau mau langsung, itu sekitar 400 sampai 500 juta, langsung berangkat. Kita coba bayangkan kemudian Allah yang berkehendak dan Allah yang punya kuasa, mudah bagi Allah. Bukan satu yang diberangkatkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan tadi, Allah berangkatkan beliau dengan istrinya dan kemudian beliau diberangkatkan lagi anak dengan menantunya. Masya Allah. Ya, ini keajaiban daripada sedekah. Jangan ragu lagi. Kalau hari ini mungkin di tempat lain gitu. Kalau ada uang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, kita sedekah yang mana kira-kira Pak? Kebanyakan yang 5.000 nah. Kalau ibu ke 10 lah ya. Kata Bapak 5.000 Pak. Mulai hari ini kita azam gitu. Yang biasa 10 naikkan 20, yang biasa 20 naikkan 50, yang biasanya 100 naikkan 200, yang 1 juta naikkan 2 juta. Karena yakin akan fadilah sedekah yang tadi. Dan Bapak Ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kakek tua itu tidak tahu siapa yang memberangkatkan beliau. Bapak Ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang bisa kita ambil iktibar dari pembelajaran dari kisah kakek tadi. Ini real cerita. Yang pertama adalah terkait dengan keikhlasan. Kita kalau sudah ikhlas ini, jangan diingat-ingat lagi. Ya, kita bersedekah berinfak itu satu aja, mengharapkan daripada ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan pujian gitu ya. Nah, itu dasarnya itu ikhlas karena Allah. Dan itu tidak sederhana. Jadi kita berinfak bersedekah itu semata-mata niatnya ikhlas karena Allah SWT mengharapkan ridho dan rahmat daripada Allah. Makanya selalu kita doa hari-hari, bahkan di tempat suci pun selalu didengungkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, limpahkanlah keridhaan dan surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari murka dan neraka-Mu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keutamaan dan keajaiban sedekah tadi sebagaimana hadis Nabi itu nyata dan pasti. Tidak usah ragu lagi. Ya, bahwa bukan hanya sendiri saja yang memberangkatkan 10 orang itu mudah bagi Allah, 20 orang mudah bagi Allah. Maka Bapak Ibu yang kata Allah SWT, ini sekedar sharing saja. Kalaupun mungkin dari sisi materi mungkin kita kurang misalnya, masih jauh lah Ustaz, masih jauh lah Pak Haji. Kalau sekarang umroh mungkin 25 sampai 30 juta, untuk hari-hari pun susah gitu. Azam aja,
Ada uang 2.000, 5.000 tapi azam sungguh-sungguh niat, ya Allah, begitu sedekah niat aja. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini asbab saya bisa dipanggil, disuruh untuk berangkat umrah atau haji, ya Allah. Kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah. Banyak orang yang tidak ada uang kemudian berangkat, diberangkatkan oleh temannya, saudaranya atau orang lain itu, yang dia tidak sangka. Kemudian yang terakhir karena waktu, yaitu tentang keajaiban daripada doa dan tawakal tadi. Beliau sudah bersedih ini, tak ada harapan lagi katanya untuk berangkat haji. Jadi dia hari-hari doa saja gitu. Jadi dia nangis itu adalah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dia tak menyangka kalau dia diberangkatkan hari itu, bahkan dengan istrinya, dengan menantunya dan anaknya. Luar biasa. Itu yang membuat dia kemudian sedih itu. Sebagai syukurnya itu dia sholat 2 rakaat, dia doa, kemudian dia nangis kepada Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk berazam, berniat untuk melakukan amal soleh, termasuk salah satunya adalah perkara yang berhubungan dengan iman dan yang berhubungan dengan sedekah tadi. Mudah-mudahan kita yang ada di jemaah ini, yang hadir pada malam hari ini, ya, sampai nanti kita menemui Allah SWT dalam hati yang qalbun salim. Allah itu akan menerima kita dalam hati yang bersih, hati yang suci. Maka Allah sampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya dan merugilah orang yang selalu kemudian mengotori dirinya. Mensucikan itu artinya apa? Membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, dengki, iri hati, menzalimi orang lain, ya. Itu kita nak upayakan ini, nak usahakan itu terus. Kemudian bagaimana hati kita selalu dalam keadaan suci, dan insya Allah nanti kita berjumpa dengan Allah, menghadap dengan keadaan qalbun salim, ya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang suci dan bersih. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa Allah jumpakan kita bersama-sama seluruhnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan puasa ini sampai akhir bulan Ramadan dengan keutamaannya yang luar biasa. Berbulan-bulan kita doa sampai di bulan Ramadan ini, dan insya Allah nanti kita berdoa lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya insya Allah. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.